Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teteh-teteh, dan juga assalamualaikum pada Ustadz Aep, Ustadz yang selalu setia memberikan kita ilmunya agar kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim dimanapun kita berada. Kali ini tema yang kita akan bahas yaitu mengenai memahami sifat syaja'ah dalam Islam. Syaja'ah adalah sifat berani yang terpuji dalam Islam dalam arti menunjukkan kebenaran gitu ya, berada di kebenaran gitu ya Ustadz ya. Kayaknya sifat ini cocok banget nih ya Ustadz ya dengan fenomena yang sekarang ini gitu mengenai banyaknya ketidakadilan di dunia dari mulai mungkin ya Ustadz seperti yang kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina saat ini ya Ustadz mengalami ketidakadilan, tapi dunia menutup mata dan banyak juga dari kita sendiri yang ikut eh, apa ya istilahnya mungkin menutup mata mungkin karena ketakutan. Kita bicara di sini mungkin mengenai negara-negara ya Ustadz ya yang tidak berani gitu kan dan banyak juga kasus-kasus lainnya mungkin adanya ketidakadilan di dalam pemerintahan namun mungkin banyak orang yang takut kehilangan jabatan, kehilangan materi, sehingga sifat ini kayaknya harus di apa ya Ustadz ya, harus dibicarakan lagi, diperlihatkan lagi gitu bahwa memang kadang-kadang menunjukkan kebenaran itu nggak mudah ya Ustadz ya, tapi insya Allah eh, itu adalah salah satu cara kita untuk jihad kali ya Ustadz ya, boleh dibilang di jalan Allah gitu ya Ustadz ya. Baik, mangga Ustadz, waktunya kira-kira 35 sampai 40 menit. Mangga Ustadz. Baik, Nuhan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al mahzana idza syi'ta sahla. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan senantiasa mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi terkait dengan hal yang begitu dekat dengan kita, dan ini salah satu sifat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian, terkait dengan syaja'ah, ataupun secara maknanya, secara etimologi adalah berani, gitu kan. Ya. Dan berani ini ada lawannya. Maka di dalam salah satu doa yang senantiasa kita baca dan kita pernah diskusikan, kita berlindung dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, lawan daripada berani adalah penakut ataupun pengecut. Makanya ada doa kita berlindung kepada Allah dari menjadi penakut ataupun pengecut. Walaupun nanti berani itu bukan berarti tidak takut, gitu kan. Ya, baik. Maka bagaimana berani itu? Ya, erat dengan kebenaran. Ya, jadi ada orang
yang berani tetapi tidak di dalam kebenaran. Begitupun sebaliknya, ada yang di dalam kebenaran tetapi tidak berani tadi terkait dengan fakta mungkin di dunia, ya, terkait dengan keadilan ataupun hal yang lainnya. Ya. Jadi bagaimana berani di dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran dengan keberanian. Ya. Maka saya teringat kemarin salah satu hal yang mengingatkan khususnya orang Indonesia, kan ada sosok kemarin perempuan, ya, yang menginspirasi dan masuk ke dalam pahlawan, ya, dan diperingati setiap tahunnya. Saya kira teteh-teteh ibu-ibu tahu yang bagaimana sejarahnya, eh, minimal kenal namanya Raden Ajeng Kartini gitu kan. Itu kan sosok perempuan yang berani menyuarakan kebenaran, ya, berani menyuarakan kebenaran. Jadi dua hal itu, berani di dalam kebenaran. Karena ada orang yang berani tetapi bisa jadi tidak berada dalam kebenaran, ataupun sebaliknya, berada dalam kebenaran tetapi tidak berani. Makanya diibaratkan seperti setan yang bisu kan. Maka diawali kita bagaimana meminta betul-betul kepada Allah, karena berani di dalam kebenaran itu adalah sifat syaja'ah yang kita terus asa harus miliki. Ini bagian daripada akhlak yang baik. Ya, karena memang di dalam menjalani kehidupan ini perlu keberanian. Ya, keberanian nanti juga berkaitan dengan diri masing-masing, juga berkaitan dengan keluarga, dan akhirnya adalah al-mujtama atau masyarakat secara luas, ya, nasional ataupun internasional. Baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, kita berlindung kepada Allah dari rasa takut, ya. Jadi ada 8 perlindungan di sini, di antaranya adalah ada berlindung kepada Allah dari rasa takut ataupun menjadi pengecut ataupun penakut, ya. Ada eh, kata-kata kalimat doanya, wa uzubika minal jubni, ya. Aku berlindung kepadamu dari penakut ataupun pengecut, ya. Lengkapnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gelisah dan sedih. Ya, karena rasa gelisah dan sedih ini kan senantiasa menghantui. Gelisah akan masa lalu, kemudian sedih akan masa lalu, dan gelisah akan masa depan. Ya, makanya ada istilah madesu, masa depan suram. Bagi orang-orang yang beriman, yang dibimbing sama Allah dan senantiasa minta perlindungan kepada Allah, insya Allah masa depannya itu adalah masa depan yang cerah. Ya, maka dengan doa ini bagaimana kita teringatkan senantiasa punya kekuatan motivasi dari Sang Maha Kuat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gelisah dan sedih, minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku pun berlindung kepada Engkau ya Allah dari lemah dan malas. Ya, rasa malas senantiasa menghantui kita, ya, kapanpun dan dimanapun. Maka berdoanya pun harus sering kepada Allah, ya, minimal pagi dan petang. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah ini, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari penakut ataupun pengecut dan kikir. Wa'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Ya, tentunya kita semua tidak mau mempunyai hutang karena membebani hutang itu gitu kan. Ya, kemudian waqahrir rijal, dan juga berlindung kepadamu ya Allah dari kesewenang-wenangan manusia. Ya. Inilah bagaimana kita diajarkan, berarti ketika ada lawannya daripada
penakut ataupun pengecut berani, berarti di sisi lain kita berlindung dari rasa takut, dari penakut ataupun dari pengecut, dan di sisi lain kita harus mempunyai sifat keberanian ataupun syaja'ah. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya tadi eh, teteh di awal menyinggung ya terkait dengan ada orang yang jujur dan juga takut dipecat gitu kan. Nah, maka ini salah satu slogan yang berada di salah satu gedung di Indonesia gitu kan. Ya, berani, jujur, hebat gitu kan. Ya, kalau memang berat memang berani dan jujur itu perlu keberanian. Nah, maka di sini akhirnya hebat. Tetapi ada yang mempelesetkan juga karena memang resikonya besar. Katanya berani, jujur, pecat. Jadi orang yang berani dan dia jujur, ya ketika tidak sesuai dengan keinginan yang tidak baik, ya yang lain yang mungkin yang tidak baik, maka bukan hebat, akhirnya dipecat gitu kan. Inilah mungkin di antara resiko memang jujur di dalam kebenaran itu ya tadi perlu keberanian dan tentunya besar risikonya. Syaja'ah, ya berani jujur untuk kebenaran. Ya, jadi bagaimana sifat berani ini di dalam kebenaran, jujur untuk kebenaran, sehingga karena ada berani-berani yang memang bukan di dalam kebenaran ataupun tidak dengan perhitungan tidak terukur. Ya, kita lihat mungkin orang-orang yang contohnya sudah malas hidup ataupun orang yang akan bunuh diri, bukan ketika terjun dari ketinggian, ya ataupun mungkin apapun yang dia lakukan, ya di sisi lain memang ada keberanian, tetapi karena memang keberanian itu tidak terukur ataupun mungkin juga tidak dilandasi dengan kekuatan keimanan, ya maka ya terjadilah beraninya yang tidak terukur ya seperti bunuh diri gitu kan. Ya. Karena ketika orang yang normal gitu kan berada di ketinggian, dia akan jatuh itu kan takut gitu kan. Ya. Tetapi ketika ada orang yang mau bunuh diri tetapi di sisi lain dia berani ya tetapi tadi beraninya tidak terukur dan karena memang frustasi ya karena ketika itu labil ya, maka itulah berani yang tidak terukur dan akhirnya membahayakan. Ya, di sini tentunya berani memang lebih kepada syaja'ah itu sifat yang terpuji gitu kan. Ya, berani di dalam kebenaran, syaja'ah berani jujur untuk kebenaran. Jadi sifat syaja'ah adalah merupakan keteguhan hati, kekuatan pendirian dan keberanian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Ya, jadi bagaimana kekuatan pendirian dengan penuh keberanian membela dan mempertahankan. Dan syaja'ah itu bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang keberanian moral dan spiritual. Karena mungkin bisa jadi ada orang yang secara fisiknya besar, ya, tetapi tidak mempunyai keberanian, ataupun secara fisiknya kuat gitu kan, tetapi nyalinya sedikit. Ataupun sebaliknya ada orang yang secara fisiknya lemah, tetapi beraninya luar biasa. Kita teringatkan dengan sosok pejuang Palestina, ya, Syekh Ahmad Yasin, gitu kan. Beliau kan secara fisik itu lumpuh, ya kemana-mana memakai kursi roda, lumpuh kemudian buta, ya jadi lemah secara fisik. Tetapi orang-orang Yahudi Bani Israel ketika mendengar Ahmad Yasin itu kan mereka eh, menggentarkan musuh itu kan namanya itu Ahmad Yasin, ya yang akhirnya kan
syahid karena dibom itu kan. Ya, itu kan secara fisik beliau orang yang lemah, ya. Tetapi secara moral dan spiritual yang mempunyai keberanian, ya, yang menjadi inspirasi bagi generasi-generasi di Palestina. Ya. Jadi memang berbicara tentang bukan melulu secara fisik jadi keberanian, memang moral dan spiritual. Ya. Juga kita teringatkan dengan sahabat Rasul yang namanya Umar ibnu Khattab, dikenal dengan dalam beberapa hadis beliau sebutannya adalah Abu Hafs, ya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin, dari Umar bin Khattab itu dikenal dengan Abu Hafs. Abu Hafs itu mungkin nama lainnya adalah Bapak Singa. Ya, singa itu kita tahu kan raja hutan, bukan? Ya, di hutan itu rajanya singa. Padahal ada yang lebih besar badannya daripada singa, tetapi karena keberaniannya, ya, singa itu menjadi raja di hutan. Ya. Begitupun kenapa Umar bin Khattab sebagai sosok sahabat yang dikenal dengan Abu Hafs, ya, bapaknya singa karena keberaniannya. Beliau memang orang yang paling membenci Islam sebelum masuk Islam. Dan ketika sudah masuk Islam, orang yang paling membela terhadap Islam. Ya. Jadi itulah Umar bin Khattab dikenal dengan Bapak Singa karena berani. Ya. Berani di dalam kebenaran tentunya. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syaja'ah, sifat berani itu dapat mewujudkan kemenangan. Ya. Jadi orang yang berani dipastikan dia menuju kepada kemenangan atau akan mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya, orang yang penakut itu berarti sebentar lagi dia akan mengalami kekalahan. Ya, saya kira masih teringat mungkin setiap kita bisa berumah tangga, ya, sebagai sosok laki-laki, ya, yang akan melamar kepada calon istrinya, itu kan perlu keberanian. Ya, begitupun, ya, sebagai calon istri menerima pinangan calon suami itu kan perlu keberanian, betul-betul diperhitungkan berbagai halnya, ya, agamanya, kemudian eh, juga dunianya, kekayaannya, keturunannya, ya, juga secara fisiknya. Itu kan keputusan-keputusan itu perlu sebuah keberanian. Maka orang yang syaja'ah, orang yang berani, dia sebenarnya dekat kepada meraih kemenangan, dapat mewujudkan kemenangan. Dan di dalam Al-Quran itu disyaratkan bahwa bagaimana kita selaku orang yang beriman, ya, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Ya, orang yang memiliki sifat berani ini membela dalam kebenaran dan tentunya siap menanggung resiko yang akan menimpa dirinya dan bahkan keluarganya. Ya. Jadi orang-orang yang berani siap menanggung berbagai resiko, tetapi ingat pada akhirnya orang-orang yang berani itu dekat kepada kemenangan. Ya, sama halnya dengan image kan di gambar ini, bagaimana untuk punya obsesi menaklukkan tebing yang tinggi kan perlu sebuah keberanian, ya. Dan ketika tadi keberaniannya tidak terukur, ya bisa jadi jatuh. Dan ini semuanya diperhitungkan, bagaimana tambangnya, bagaimana eh, pengaitnya, bagaimana juga mungkin kekuatan tangannya, ya. Jadi semuanya diperhitungkan dengan terukur. Dan orang-orang yang syaja'ah, orang-orang yang mempunyai keberanian, dia hakikatnya dekat dengan kemenangan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang rahmati Allah, ada kalinya berani itu memang
berani tampil beda itu kan. Tetapi bedanya tentunya di dalam hal yang baik, yang positif. Ya. Berani yang terukur itu juga disebutkan adalah sisi lain bijaksana. Ya. Jadi keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Semua kita pasti ada rasa takut. Tetapi orang-orang yang berani itu bagaimana dia mengesampingkan rasa takutnya dan tadi lebih besar kepada keberaniannya karena dilandasi dengan keyakinan dan kebenaran. Ya, maka keberanian merupakan kemampuan memang mengenali akan ketakutan. Dia menghadapinya dan tetap mengambil langkah yang terbaik, mengambil langkah ke depannya, meskipun memang ada dan bahkan banyak rintangan besar yang ada di hadapan ataupun yang dihadapinya. Jadi orang-orang yang berani itu dia memperhitungkan berbagai halnya dan tentunya ada rasa takut. Dan inilah rasa takut ini memang senantiasa ada sebenarnya sebagaimana juga di dalam Al-Quran disinggung dan rasa takut itu yang harus dikecilkan volumenya gitu kan ya karena semua kita adalah orang-orang yang tinggi apabila beriman. Ya, kita diingatkan di dalam Al-Quran salah satunya surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa takut ya dan juga jangan sedih. Wa antumul a'laun. Kalian adalah orang-orang yang tinggi ya. Orang-orang yang hebat derajatnya di hadapan Allah. Tetapi akhir ayatnya adalah in kuntum mu'minin apabila kalian beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika betul keimanannya dia akan mempunyai keberanian-keberanian berkaitan dengan dirinya juga berkaitan dengan bagaimana menghadapi kehidupan dan juga menghadapi berbagai situasi yang tidak terkendali dan juga situasi yang memang membuat berbagai halnya bisa jadi tidak terkontrol, tetapi ketika dengan keimanan dan keberanian, semuanya bisa terkendalikan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kemudian ada beberapa hal terkait dengan keberanian ataupun syaja'ah. Ya. Setidaknya ada yang membagi menjadi dua hal. Dua macam sifat syaja'ah. Yang pertama adalah syaja'ah harbiyah. Harb itu artinya perang. Ya. Memang di dalam perang, di dalam pertarungan itu ya perlu sebuah keberanian. Nah, maka ada yang menyebutkan syaja'ah harbiyah itu adalah keberanian yang terlihat dalam konteks perang. Seperti perang dulu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika perang tentunya melawan musuh-musuh Islam. Ya. Perlu keberanian. Ya. Baik itu perang yang sirriyah, yang secara sembunyi-sembunyi, ataupun yang jahriyah. Jadi dalam peperangan memang ada yang disebut sirriyah, ada jahriyah, ada peperangan yang bersama kanjeng Nabi, ada peperangan yang tidak bersama kanjeng Nabi. Ya. Nah, bagaimana keberanian di dalam peperangan itu? Ya. Kalau perang kan tentunya berhadapan, ya, berhadapan apalagi dulu kan langsung secara fisik, secara berdekatan. Kalau sekarang kan mungkin bisa secara berjauhan karena dengan adanya berbagai teknologi, bukan? Tapi teruji sekali ketika langsung front berhadapan keberaniannya. Maka syaja'ah harbiyah bagaimana ketika peperangan di dalam eh, yang berkecamuk itu perlu sebuah keberanian. Dan di sini adalah syaja'ah harbiyah. Dan dalam konteks masa kini, dalam konteks modern sekarang ini, tentunya musuh Islam ini tidak selalu berwujud tentara yang terlihat secara fisik. Ya, sebaliknya, musuh itu bisa berupa masalah internal berkaitan dengan diri kita. Ya.
entah itu kemiskinan, kebodohan, kan itu perlu diperangi juga, gitu kan? Ya, supaya kita sesuai dengan generasi yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa generasi yang kuat secara finansial, ya, secara spiritual, ya, secara material, ya, dan juga secara emosional, semuanya kuat, gitu kan. Dan ini kan perlu keberanian, memerangi kebodohan, ya, dengan belajar, memerangi kemiskinan, ya, dengan berusaha, ya, berkarya, ya, memerangi ketertinggalan, ya, ataupun memerangi ketidakmajuan, ya, harus berinovasi dalam berbagai halnya, ya, karena perubahan zaman ini begitu cepat, gitu kan, yang memudahkan dan bisa jadi juga ada penipuan-penipuan dari golongan tertentu ataupun penindasan. Ini kan melawannya perlu keberanian. Dan kita memang diajarkan, ya, kita harus berani. Ya, ketika terjadi penindasan, maka ada keterangan bahwa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang berani membela hartanya, membela dirinya, membela kehormatannya, membela keluarganya, ketika terjadi penindasan, kezoliman, bahkan sampai nyawanya tertaruhkan, maka fahuwa syahid. Dia berada di dalam kesyahidan. Inilah semuanya perlu keberanian. Nah, kemudian syaja'ah yang selanjutnya adalah syaja'ah nafsiyah. Nafs itu artinya jiwa, itu kan. Jadi syaja'ah nafsiyah adalah keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri, ya, ketika menegakkan kebenaran. Ya, jadi bagaimana setiap jiwa kita diasah untuk mempunyai keberanian karena berkaitan dengan diri kita. Ya, ketika seseorang berdiri teguh di dalam kebenaran, ya, dia mungkin akan dihadapkan pada berbagai penolakan, bahkan olok-olok cibiran dari orang lain, dari masyarakat sekitar. Ya, maka disinilah perlu kebenaran kepada diri. Dan menarik di dalam sebuah keterangan itu terkait dengan syaja'ah nafsiyah, bagaimana orang dikatakan berani, orang dikatakan kuat itu adalah bukan yang bisa mengangkat beban yang berat, ya, tetapi yang bisa mengontrol emosinya dikala dia akan ataupun sedang marah. Ya, jadi orang yang kuat diartikan juga orang yang berani itu adalah dia yang bisa menahan emosi emosi diri sendiri, terkait dengan nafsiyah ketika dalam keadaan marah, ya. Dan ketika marah itu kan kita sulit terkontrol, ya. Makanya ada ketentuannya ataupun kita diberikan supaya kita senantiasa terkontrol emosinya, ya. Kalaupun terpaksa ataupun sadar tidak sadar marah, gitu kan, harus tetap terkontrol, ya, cepat ambil air wudhu, gitu kan, karena marah itu kan dari setan, ya. Kemudian ketika dengan air kan jadi seger, gitu kan. Ataupun ketika posisinya berdiri maka duduk, ya, jadi diredam. Nah, inilah keberanian secara jiwa, secara nafsiyah, bagaimana digambarkan kita bisa mengontrol diri masing-masing, ya. Saya kira setiap kita mungkin mempunyai rasa marah, gitu kan, ya. Dan keseharian memang berkaitan juga ketika tidak termanage amarahnya, ya, bisa jadi eh, membuncah ataupun bisa jadi meledak, gitu kan, ya. Istri ataupun suami, ya, ketika di keluarga kan terasa sekali, gitu kan, ketika tidak ada yang bisa menahan amarah, ya, ketika kedua-duanya tidak bisa menahan amarah, maka yang terjadi adalah bahaya, gitu kan, ya, semuanya kena imbasnya. Inilah bagaimana sifat syaja'ah secara manusia kita bisa mengontrol diri kita. Maka bagaimana latihan latihan kepada jiwa, melunakkan jiwa ini, ya, menjadi nafsu, menjadi jiwa yang tenang, ya, sebagaimana yang diseru dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, kelembutan jiwa ataupun nafsu mutmainnah yang tenang ini kan perlu sebuah latihan riyadhah dan
perlu bacaan-bacaan yang melunakkan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang maha lembut. Ya, maka kita panggil dengan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, kita teringatkan dalam Al-Qur'an bukan ada Allahu Latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu adalah yang maha lembut. Allahu Latifum bi ibadihi terhadap hambanya. Yarzuqu may yasha. Ya, Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Ya, wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah itu adalah yang maha kuat dan yang maha perkasa. Bagaimana ayat ini ada kaitannya antara rezeki pemberian Allah, antara kekuatan dan ada kelembutan di sana. Latif, Allahu latif bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawi al-aziz. Ya, ada kelembutan, Allah memberi rezeki, kemudian kuat dan maha perkasa. Jadi bagaimana kita melembutkan jiwa dengan senantiasa riyadhah, membaca kalimat-kalimat yang membuat kalbu kita itu eh, lunak dan bening. Sahabat sekalian, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi bagaimana penerapan sifat syaja'ah di dalam kehidupan. Ya, tadi berani jujur hebat itu. Ya, memiliki daya tahan yang besar, kemudian berterus terang ya, dalam menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran itu perlu keberanian. Makanya tahapannya adalah ada tahapan tergantung dengan keberaniannya. Ya, di dalam salah satu hadis itu disebutkan siapapun yang melihat kemunkaran, ya, kemunkaran yang kita saksikan, man ra'a minkum munkaran, maka harus dirubah kemunkaran itu supaya menjadi baik, ya, supaya menjadi ma'ruf, supaya menjadi baik. Maka dirubahnya bagaimana? Fal yughayyir biyadih. Rubahlah dengan tangan ataupun dengan ada yang mengartikan dengan kekuasaan. Ya kan kekuasaan mudah itu membuat kebijakan-kebijakan. Ya, hanya dengan satu tanda tangan ya bisa berubah. Kemudian kalau tidak bisa fabilisa nih, maka dengan lisannya ya katakan, sampaikan yang baik-baik ya. Kalau tidak bisa dengan kolbunya ya. Tetapi dengan kolbu adalah wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Bagaimana berterus terang di dalam menyampaikan kebenaran ya. Ini kan perlu keberanian. Kemudian memegang rahasia juga perlu keberanian ya. Apalagi rahasia ini kan yang namanya juga rahasia ya. Jadi tidak disampaikan dan ada tantangan maka di dalam ada keberanian. Kalau taruhannya nyawa kan perlu keberanian. Juga mengakui kesalahan juga perlu keberanian ya. Karena setiap kita tentunya ada salah ya. Al insan mahal al khata. Manusia tempat salah dan lupa. Maka orang yang mengakui kesalahan itu adalah orang yang berani ya. Karena tidak sedikit orang yang salah tetapi tidak mengakui kesalahan ya. Kesalahan mungkin ya yang paling dekat dengan pasangan itu kan kalau tidak terbiasa mengakui kesalahan malu ya, ataupun ya gengsi, maka perlu keberanian mengakui kesalahan itu. Bersikap objektif kepada diri sendiri juga perlu keberanian ya, karena diri kita itu kan perlu diapresiasi sama diri kita, dan ada kalanya juga perlu diberikan pelajaran atau ada kalanya perlu dihukum sama diri kita sendiri, dalam artian ada hal-hal yang eh, memang untuk mendisiplinkan diri ya, diri kita sendiri perlu diberikan apresiasi dan ada kalanya perlu diberikan pelajaran. Kemudian menguasai diri di saat marah tadi, orang yang berani mengontrol diri itu dia adalah orang yang hebat, orang yang kuat dan orang yang berani. Kemudian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya bagaimana sifat syaja'ah ini ya lebih kepada bagaimana sifat ataupun akhlak yang baik, maka memiliki berbagai keutamaan ya. Jiwanya besar ya. Jiwa besar itu kan tidak kecil berarti kan ya. Jiwa besar
lapang dada, ya lapang itu kan luas. Nah, bagaimana nanti juga berkaitan dengan mudah memaafkan, ya karena keruwetan hidup diri kita itu, diri kita sendiri ataupun bersama keluarga, bersama masyarakat, ada kalanya sulit, sulit ya untuk uh, mudah memaafkan. Makanya di antara ciri orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran surat Ali Imran itu kan disebutkan orang yang mudah memaafkan. Ya, karena manusia tadi ada kalanya berbuat salah. Maka jiwa yang besar orang yang berani itu, ya, maka dia jiwanya besar, ya, lapang, kemudian mudah memaafkan. Dan ini berat memang gitu kan, kalau tidak dengan keberanian. Kemudian tabah ketika menerima musibah, ya, tabah bukan berarti pasrah, tetapi berusaha kemudian semuanya ingat kepada Allah. Kemudian mempunyai kemauan yang keras. Ya, ketika mempunyai keinginan apapun, kan diri kita punya kemauan, dengan keluarga juga punya kemauan, ya, dengan organisasi mungkin, dengan lembaga, ya, dengan perusahaan gitu kan, punya visi dan misi, punya kemauan. Nah, orang-orang yang berani itu, ya, dia akan mudah mencapai apa yang dia inginkan karena mempunyai kemauan yang keras, gitu kan. Kemudian di sisi lain juga tenang, ya, ya walaupun mempunyai kemauan keras itu harus dibarengi dengan ketenangan, ya karena tenang itu membuat semua menjadi kondusif. Kalau tidak tenang kan, kalau bahasa Sundanya kan burung busuk, kemudian menjauhkan diri dari sifat ceroboh, apalagi takabur, sombong, ya, dan sombong itu lebih kepada meremehkan orang lain gitu kan, ya. Nah, karena semua kita sebenarnya begitu berperan, ya, di dalam kehidupan ini, semuanya saling membutuhkan, ya. Kita bisa terjadi, majelis ini adalah banyak orang yang berperan, ya. Kemudian menjauhkan diri dari sifat rendah diri, cemas dan kecewa, dan apalagi kecil hati, ya. Dan pada akhirnya melawan rasa takut, ya. Walaupun tadi berani itu bukan berarti tidak ada rasa takut, ada, cuma bagaimana dia bisa mengelola itu. Dan pada akhirnya kita memang mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan ini, karena memang kehidupan ini ya begitu banyak ujiannya, dan hanya orang-orang yang mempunyai keberanian yang hebat di dalam kebenaran yang bisa mengarungi berbagai ujian ini, ya, bisa sampai ke tepian, ya, walaupun banyak ombaknya tetapi bisa disiasati. Demikian dan sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua. Atur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sementara kami tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Terima kasih tadi atas ilmu dan juga kajiannya yang sudah disampaikan. Semoga cukup membuat kita menjadi memiliki keberanian ya Ustadz ya, berani di jalan Allah ya, Insya Allah. Tadi banyak ya Ustadz menjelaskan mengenai berani bukan berarti takut ya Ustadz ya, kita berani kebenaran tapi kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imbang ya Ustadz ya, berani karena Allah juga takut juga karena Allah juga gitu ya Ustadz. Baik Ustadz, eh kita masuk pada sesi tanya jawab. Tapi saya tanya dulu Mbak Berta, apakah pantunnya sudah selesai atau masih mau diteruskan Mbak Kurang Berta? kurang satu lagi Mbak Dini. Mungkin bisa selesai satu pertanyaan Mbak Dini. Oh oke, baik baik baik. Ya, Baik Ustadz. Ustadz sambil mendengarkan pertanyaan akan saya bacakan, silakan kalau minum dulu, pertanyaan cukup panjang ini Ustadz, datangnya langsung ke saya soalnya pertanyaannya. Saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, bicara tentang sifat berani ini, cerita tentang sahabat saya. Bila mana di dalam keluarga seorang kakak sahabat saya memberanikan diri mengingatkan adik. Oh, mengingatkan adik dan adik iparnya yang sudah berkali-kali membuat masalah uang hutang kepada saudara-saudaranya.
tetapi dibalas dengan kebohongan dan berbagai fitnahan kepada si kakak sahabat saya dan keluarganya. Jadi si kakaknya ini sahabatnya teman saya yang menanyakan ini gitu ya Ustadz ya. Apa yang harus diperbuat sahabat saya karena fitnahan si adik yang membuat ibu mereka percaya kepada kata-kata si adik. Jadi sahabat saya memilih lebih baik diam menghadapi segala fitnahan masalah utang si adik kepada saudara-saudaranya, jadi tidak selesai juga. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini mungkin klasik ya, maksudnya mungkin yang ingin dibahas oleh teman saya itu pertama, jadi kakaknya kena fitnahan karena dia melihat bahwa adiknya ini berkali-kali bikin ulah gitu ya, masalah utang piutang gitulah Ustadz. Tapi si kakaknya ini memilih untuk diam. Ini fenomena yang biasa ya Ustadz ya, di mana kadang-kadang orang yang difitnah ini lebih memilih diam. Nah mungkin bagaimana sahabat saya juga harus bersikap Ustadz. Misalkan bila memang dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak benar gitu. Karena kan banyak ya Ustadz ya, banyak misalkan ada orang kita tahu nih sebenarnya sahabat kita atau teman kita lagi difitnah, tapi kita lebih memilih diam gitu kan. Ini juga sama mungkin bagaimana dia harus bersikap terhadap temannya yang mana kakaknya ini difitnah sehingga ibunya lebih percaya kepada adik-adiknya. Gimana nih Ustadz? Mangga. Ya, baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Ya, berkaitan diam itu kan eh, memang bisa menjadi baik dan bisa menjadi kurang tepat juga. Ya, makanya ada ungkapan diam adalah emas, ya kan. Maksudnya kan diam itu berharga, ya. Tetapi ketika diam di dalam menyuarakan kebenaran, ya tadi disebutkan seperti setan yang bisu gitu kan, ya. Jadi tergantung konteksnya gitu kan. Jadi diam bisa menjadi baik dan diam juga bisa menjadi malapetaka gitu kan. Nah, tadi terkait memang ketika menghadapi masalah yang disampaikan tadi itu kan, ya memang diam itu adalah sepertinya jalan yang paling aman gitu kan, ya. Tetapi semuanya tetap ya ada resikonya gitu kan, ya ada resikonya. Memang perlu dikaji betul karena ketika bersuara pun, ya tadi menyampaikan kebenaran dengan keberanian, ya kan tadi harus terukur pula gitu kan. Dan memang apalagi terkait dengan hutang itu kan sesuatu yang memang sensitif, ya. Di sisi lain perlu dipertimbangkan nanti apakah dengan ya ketika pembicaraan itu kan ada disebutkan memang lidah ini tidak bertulang, ya maka bisa jadi dengan satu kalimat itu menyadarkan, tetapi bisa juga memang menyakitkan bahkan membahayakan itu kan. Ya, jadi walaupun pada akhirnya adalah diam itu adalah sesuatu yang paling mudah kan bisa dilakukan oleh oleh siapapun, ya. Karena tadi berbicara kebenaran itu kan memang perlu keberanian. Ya saya kira di apa ya dicermati betul, ya. Eh, Secara itunya kan ini memang perlu keberanian, ya perlu keberanian, tapi dicermati harus di waktu yang tepat, ya dalam kondisi juga yang tepat, dan nanti mudah-mudahan juga hasilnya juga bisa tepat dan maslahat, itu kan yang diinginkan, ya. Jadi mungkin apalagi kakak adik, ya saya kira bisa itu ya bisa mengetahui bagaimana hobinya, bagaimana tempat kesukaannya. Ya tidak jarang orang yang diajak jalan-jalan sambil apa gitu kan, ternyata dia punya misi dan berhasil misinya itu gitu kan. Ya nanti dicari saja gitu kan. Apalagi itu tujuannya adalah baik, ya. Jadi ketika akan menyuarakan kebenaran, ya eh, jangan lupa diawali dengan berdoa dan niat yang betul-betul eh, niat yang betul-betul lurus baik itu kan, ya. Dan memang sensitif sih terkait hutang ini, ya. Jadi hutang pada akhirnya kan hutang itu ya harus dibayar, jadi memang harus diingatkan gitu kan, karena dikhawatirkan dia tidak bayarnya itu bukan saja karena tidak punya, bisa jadi mungkin ada beberapa orang yang super sibuk gitu kan karena lupa oh ternyata punya hutang gitu kan. Ya di sanalah mungkin bahwa berbicara tentunya dengan cara yang baik itu lebih baik gitu kan, ya walaupun dicoba aja dikomunikasikan karena memang ada kalanya kita
apa di dalam banyak ketakutan tadi gitu kan. Takut ini, takut itu, takut ya pokoknya berdoa bismillah, tujuannya baik adalah dikomunikasikan dengan di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, insya Allah ada maslahat yang lebih tepat ya. Apalagi tadi terkait dengan hutang ya kan. Kalau hutang memang di dalam Al-Qur'an, di dalam ajaran kita diajarkan bahwa harus jelas gitu kan. Jelas catatannya, kemudian ya harus dibayar gitu kan ya walaupun kepada saudara gitu kan ya semuanya dikomunikasikan walaupun pada akhirnya itu ketika akan dibebaskan ataupun disedekahkan wa angtasaddaqu khairul lakum ya itu lebih baik tetapi kan ada komunikasi tentunya sebelumnya jadi ini adalah hutang harus dituntaskan dengan pembicaraan yang baik karena tujuannya juga baik demikian teh yang bisa ditanggapi mongga Mbak Berta sudah ada mongga silakan. Ustadz, Ya tunggu, Ustaz, terima tunggu, kasih tunggu dulu Ustaz. Mbak Berta. Sebentar, Ya, tahan. Jadi, menurut teman saya ini, sebentar saya kaji. Apa yang harus dilakukan oleh sahabat saya, yang mana kakaknya ini, apakah dia harus memberitahukan ibunya gitu mengenai masalah fitnahan-fitnahan tersebut gitu Ustadz? Karena dia setiap kali mencoba menagih kepada adiknya, adiknya membalas dengan fitnahan-fitnahan mengenai dirinya dan keluarganya ke ibunya gitu loh Ustadz. Iya, kalau dampaknya memang lebih eh, besar ataupun tadi apalagi terjadi fitnah, itu kan fitnah itu memang di dalam Al-Qur'an eh, berat gitu kan. Ya, dampaknya lebih berat gitu kan. Ya, tadi disampaikan dengan baik gitu kan. Ya, kalau apalagi terkait hutang itu kan, terkait hutang ya mungkin ya saya kira kan ada catatannya gitu kan. Ada catatannya disampaikan dengan cara yang baik. Tetapi tadi ya harus betul-betul diperhatikan waktunya, waktu dan kesempatannya. Karena ya tadi ada kekhawatiran-kekhawatiran. Dikhawatirkan nanti kalau ketika ibunya mengetahui dengan tidak baik gitu kan, apalagi terjadi fitnah itu kan, apalagi ibunya yang ibaratnya ada penyakit gitu kan ya penyakit bisa jadi lebih parah gitu kan tapi mudah-mudahan saya kira dengan mempunyai niatan yang baik gitu kan ya diawali dengan berdoa kepada Allah ya Allah saya mempunyai keinginan yang baik itu kan bantulah insya Allah ada ada hal-hal yang dimudahkan gitu kan ya ada hal-hal yang dimudahkan ya, saya kira bisa disiasati tadi terkait terkait dengan saudara walaupun memang ya terasa lah dengan saudara itu kan ketika ada masalah apalagi terkait dengan fitnah memang ada kalanya lebih lebih berat ya tetapi di sisi lain kan dengan saudara juga ada hal-hal yang lebih banyak diketahui daripada orang lain ya apalagi kan mungkin terkait dengan ya satu itu kan berawal apa berasal dari satu rahim saya kira ada hal-hal yang mudah gitu kan. Justru mungkin ketika pihak sananya itu mengumbar fitnah, ya itu pihak yang baiknya itu adalah menenangkan. Ya, jadi berbicara dengan baik kepada ibu gitu kan, ya supaya tidak terjadi fitnah, ya supaya tidak terjadi fitnah semuanya dibicarakan di waktu yang tepat. Ya mudah-mudahan saya turut mendoakan mudah-mudahan masalah apapun dengan siapapun terlebih dengan saudara mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik, memberikan kebaikan-kebaikan dan masalahnya bisa dituntaskan. Amin. Enggak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Teh, saya nggak nyebutin namanya karena ngirimnya ke saya langsung. Semoga cukup jelas. Insya Allah masalahnya segera selesai. Baik, Mbak Berta, silakan Mbak Berta. siap Mbak Dini. Makasih Mbak Dini, makasih Ustadz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaspora mengaji dari bumi Eropa. Aksinya nyata, tak hanya kata-kata. Rabu pagi MPP kembali menyapa tema sajaah oleh Ustadz tercinta. Rabu yang ditunggu ngaji bersama di antara gempuran Islamfobia. Teladan Rasulullah paling utama, berani jujur dan berakhlak mulia. Ya daripada mojok sambil menggibah, hancur badan keluarga pun buyar.
Zaman kini memanglah berubah, maju tak gentar bela yang bayar. Terjerat pinjol tak kira-kira, utangnya dihitung pakai sempoa, tegar dan teguh di atas prahara, di atas sajadah melangitkan doa. Judi online yang sangat masifnya terjadi hampir di semua wilayah. Takut dan pengecut bukan untuknya, gagal dan kalah tak membuat goyah. Katanya sahabat kok masih curiga? Karena bisikan yang luar biasa, saja dalam diri dan keluarga, lahirkan bangsa mulia perkasa. Tema yang bagus di hari istimewa, Ustadz sajikan dengan bagusnya, keberanian dalam nadi dan jiwa, hawa nafsu di dalam kendalinya. Teh Dini sebagai moderatornya, Teh Alfi operator Bak Studio Berita. Wahai manusia, hendaklah bertanya, adakah sajaah dalam diri kita? Menyimak kajian sambil gelisah, ditagih kontrakan apalah daya. Sifat sajaah harus terus diasah, tegak lurus dalam berani niscaya, dalam benar niscaya. Mohon doa berlinang air mata, mengingat dosa sederas air bah. Semoga Allah pantaskan kita, anugerahkan sajaah sampai ajal tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah Mbak Berta. Pantunnya lengkap ya Ustadz ya. Lengkap semua ya Ustadz ya. Itu baik. Emang ini nih Mbak Berta emang bakat nih. Saya juga sering menulis Ustadz. Saya juga penulis. Tapi kalau disuruh bikin kayak gitu Ustadz. Susah itu. Mungkin harus berbulan-bulan itu mikirnya. Supaya iramanya sama semuanya gitu kan ya Ustadz ya. Baik, makasih Mbak Berta. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan Teteh, Mangga kalau ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Oh, tapi waktunya juga tinggal sedikit ya Ustadz ya. Saya ingin bertanya nih Ustadz mengenai fenomena ketidakadilan gitu lah Ustadz yang sekarang sedang ramai lah Ustadz ya di mana-mana gitu kan. Fenomena ketidakadilannya tadi mungkin Islamofobia, terus udah gitu mengenai ketidakadilan yang terjadi sekarang di Palestina, mengenai ketidakadilan juga Ustadz, yang mungkin kita melihat bagaimana di negara kita saat ini sedang ya tidak adil ya Ustadz ya antara antara para penguasa dan juga mungkin masyarakatnya, bangsanya. Itu apa sih yang bisa kita lakukan Ustadz sebagai umat manusia gitu kan? Selain berdoa tentunya ya, tentunya kita selalu berdoa untuk supaya saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan dan sebagainya. Tapi di luar itu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Terima kasih Ustadz Manda. Baik, Teh, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mensikapi ketidakadilan yang kita rasakan, ya. Jadi ketika berbicara tentang adil itu kan memang dari berbagai hal, ya. Karena di sisi lain ada kalanya memang orang mendefinisikan bahwa adil tidak mesti sama gitu kan. Dalam beberapa hal memang seperti itu, ya. Tetapi dalam beberapa kondisi memang ya adil itu ibarat timbangan kan harus sama gitu kan. Makanya salah satu lembaga yang ada di Indonesia kan pengadilan itu kan eh, lambangnya ataupun gambarnya kan timbangan gitu kan. Ya, timbangan. Ada dengan timbangan harapannya adalah sebagai gambaran bahwa keadilan itu memang sama dirasakan oleh semuanya. Nah, selain doa tentunya ya doa memang semua kita bisa melakukan ya walaupun mungkin ada di antara kita yang harus terus teringatkan ya terkait dengan doa, tapi doa adalah senjata bagi kita semua, itu kan. Tentunya doa senantiasa dipanjatkan supaya keadilan ini senantiasa berpihak kepada semuanya. Ya, ketika berbicara tentang keadilan, ya memang kita berbicara sesuatu yang penting di dalam kehidupan, ya. Karena dan ingat yang namanya kehidupan ini memang berawal dari diri kita masing-masing. Ya, kita teringatkan dalam salah satu ayat memang kita nanti akan berakhir ataupun akan kembali kepada Allah itu kan furoda sendiri-sendiri. Ya,
Maka di antara hal yang menjadi pengingat bagi kita adanya keadilan yang menyeluruh, yaitu berawal memang dari kita masing-masing, dari syahsiah diri kita masing-masing, kemudian keluarga, ya, kemudian, dan ingat keluarga itu ada sebagai basis yang kuat di dalam masyarakat. Ya, maka bagaimana kita senantiasa menumbuhkan, ya, rasa keadilan kepada diri kita, juga kepada keluarga, juga nanti pada akhirnya adalah kepada masyarakat secara secara menyeluruh gitu kan. Nah, selain doa tentunya kita berupaya apa yang kita bisa tentunya, ya. Apa yang kita bisa sesuai dengan profesi kita, ya. Setiap kita kan Allah berikan eh, kelebihan dan keunikan masing-masing. Ya, Teteh kan pintar sekali nulisnya gitu kan. Ya, mungkin saya kira di antara tulisan yang dibaca ada yang membaca tulisan Teteh itu satu paragraf tersadarkan. Saya kira seperti itu. Ya, ketika tadi sahabat kita Mbak Berta kan hebat sekali tuh pantunnya. Ya, bisa berjuang menyuarakan keadilan lewat pantun gitu kan. Ya. Kemudian ada yang lewat tulisan. Ada suaranya yang eh, sering didengarkan juga lewat suaranya. Semua kita mungkin berperan dengan talenta kita, dengan aktivitas kita masing-masing, dan semua kita bisa berperan sebenarnya gitu kan. Karena ketika kita berbicara tentang keadilan ini, hakikatnya adalah berbicara kepada terkait dengan diri, ya. Kan mungkin ada kalanya kita juga merasa di keluarga ini kok rasanya tidak adil gitu kan. Nah, memang semua berasal dari diri, kemudian juga keluarga, dan keluarga sebagai basis. Ya, mungkin kita sejenak perlu berdiskusi juga dengan anggota keluarga, ya, karena memang semua kita ada kalanya saling menyangka, ya. Bisa jadi kita menyangka orang lain, ya, sepertinya sudah merasakan keadilan, padahal eh, di sisi lain juga merasa belum gitu kan. Ya, jadi selain doa tentunya kita semua, ya, saya juga berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menyiarkan keadilan gitu kan. Ya, tapi setidaknya apa yang Allah berikan kepada kita masing-masing gitu kan. Ya, jadi ada yang lewat tulisan, ada yang lewat pantun, ada yang lewat suara, ada yang lewat tadi mungkin itu kan menyuarakan keadilan secara eh, garis lurusnya adalah bagaimana menyuarakan kebenaran ataupun tadi bertindak meniadakan kemungkaran gitu kan. Ya, dan tadi sesuai dengan apa posisi yang kita bisa. Jadi ketika kita mencermati keterangan hadis yang tadi, siapa yang melihat kemungkaran dalam hal ini mungkin ketidakadilan, maka rubahlah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, maka rubahlah dengan bagaimana kita membenci gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang ada orang yang lewat itu saya kira bisa kan apa namanya ada petisi atau apa gitu kan. Itu kan berpengaruh juga gitu kan. Jadi ada kita menggalang dukungan gitu kan. Itu bagian daripada kekuatan gitu kan. Menggalang dukungan orang-orang yang baik, ya, dalam menyuarakan kebenaran, ya. Jadi sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, apa yang kita bisa itulah yang kita suarakan, ya. Mungkin tadi juga ada yang lewat kekuasaan, ada yang lewat suara, ada yang lewat tulisan, ya, berbagai hal. Mungkin setiap kita merenung apa yang bisa saya berikan. Ya, sama kita mensikapi saudara-saudara kita di Palestina, selain juga itu adalah ladang amal, ya, bagaimana keberpihakan, ya, tentunya doa itu kan senantiasa kita langitkan tadi kan, sebagaimana di pantun itu kan di atas sajadah kita langitkan, ya. Dan doa juga semua kita punya, tetapi ada kalanya kan lupa berdoa gitu kan, itu yang senantiasa kita terus panjatkan itu kan, berdoa terus, kemudian apa yang kita bisa, karena sesuatu yang kita bisa berikan sepertinya sepele, tetapi bisa jadi itu berdampak gitu kan, ya. Jadi apa yang kita bisa, kemudian apa yang kita mampu, itulah yang kita berikan untuk menyuarakan keadilan. Demikian teh mungkin. Nah, Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Benar Ustadz ya, kita bisa melakukan sesuai dengan
ilmu yang kita punya ya Ustadz, kemampuan kita yang kita punya juga ya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya katanya nggak sesuai dengan tema, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Mangga Dari Bu silakan. Ida. Pertanyaannya adalah, saya jadi penasaran nih dengan pertanyaan Bu Ida nih. Saya menemukan satu hadis yang berbunyi, pertama hadisnya sah apa enggak nih Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lepas diri dari orang Islam yang tinggal di negeri kafir." Hadisnya dari Abu Dawud nomor 2645 disahihkan oleh Albani. Bagaimana kita memahami hadis ini? Apakah kita tidak akan diberi syafaat atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Karena kan kita tinggalnya di negara Perancis. Gitu. Tapi Ustadz, saya kalau tinggal di Perancis ini malah saya jadi bikin pengajian Perancis. Malah saya jadi dekat sama Allah Ustadz gitu. Gimana nih Ustadz? Mangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terkait dengan hadis, itu kan ada yang posisi derajatnya hadis itu kan. Ya, mungkin di sisi lain PR bagi kita untuk meneliti bagaimana kualitas hadis itu kan, hadis tersebut. Ya, karena memang di dalam periwayatan hadis itu kan banyak jalurnya. Ya, dan tentunya kita merujuk kepada keterangan-keterangan dari para ulama ya untuk bagaimana menanggapi terkait dengan berbagai keterangan ya kan semuanya memang di dalam keterangan ada jalurnya gitu kan. Nah, terkait tadi hadis yang intinya adalah berlepas diri dari seseorang yang tadi pun tentang apa? Berlepas diri Berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di negeri kafir. ya. Berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di negeri kafir. Ya. Ini kan kalau di dalam hadis itu kan ada yang namanya takhrij hadis. Ya, bagaimana kesohihan hadis, derajat hadis, kemudian ada satu kalimat itu beberapa makna. Ada yang beberapa kalimat satu makna. Ya, itulah uniknya memang. Maka disinilah ya terus kita belajar. Ya, kalau secara arti, ya kan, secara arti kan Rasul berlepas diri dari orang Islam yang tinggal di negeri kafir. Ya, kalau ditarik itunya kan berarti orang Islam ini ya adalah orang yang baik dan lawannya adalah orang kafir dalam artian tidak baik. Ya, itu secara ini ya, walaupun secara makna ada kan orang Islam yang tidak baik, ya Islam KTPT ya gitu kan. Dan ada orang kafir yang baik secara secara sosial gitu kan. Ya, kita secara makna dulu ya karena harapannya Islam itu kan menebarkan kedamaian. Ya, jadi kita maknai bahwa Islam itu adalah kedamaian dan orang-orang Islam itu adalah orang-orang baik gitu kan. Ya, orang-orang baik. Nah, jadi ketika Rasul menyampaikan dalam hadis ini, yang saya pahami adalah Rasul adalah orang baik, berlepas diri dari orang baik yang tinggal di negeri kafir dalam artian negeri yang tidak baik. Berarti dia terpengaruhi. Ketika terpengaruhi, berarti dia tercampur kalau ibaratnya air, itu kan menjadi tidak baik gitu kan. Ya, makanya di dalam agama kita ada yang namanya mengajak kepada kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik, ya. Untuk menjadi umat yang terbaik itu banyak caranya. Di antaranya di dalam surat Al-Imran ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Yang saya pahami secara mana adalah bahwa kita orang baik itu harus terus berupaya mengajak kepada kebaikan. Toh nanti hasilnya eh, tidak sesuai dengan keinginan paman Nabi saja kan tidak bisa beriman, ya. Padahal yang ngajaknya Kanjeng Nabi. Ya, jadi secara simpelnya bahwa kita dimanapun, ya. Jadi dengan keterangan ini jangan sampai sahabat yang tinggal di negeri
kafir jadi pindah lagi, tetap dinikmati. Ya, itu adalah anugerah yang Allah berikan. Ya, justru dengan adanya sekarang, alhamdulillah itu kan ada pengajian Perancis gitu kan, ada sahabat-sahabat yang bergabung, itu berarti kan kebaikan itu kan. Ya, jadi dinikmati betul, jadikan semuanya ladang pahala kebaikan. Dakwah itu adalah pahala kebaikan, dan dakwah itu tidak melulu dengan kata-kata. Bisa apa yang kita bisa, ya bisa jadi itu kan ada keterangan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal itu kan, bahwa ungkapan ataupun bisa jadi, maka ketika teteh-teteh ibu-ibu memposting, ya memposting sesuatu itu, diniatkan ya Allah, mudah-mudahan ada yang tersadarkan, ada yang menjadi sebab hidayah. Saya memposting ini, saya bukan ria, bukan apa-apa, mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan. Ya nanti tahu-tahu di akhirat nih kamu dapat pahala ini, kenapa? Karena dulu memposting sesuatu yang membuat orang tersadarkan itu kan. Ya jadi memang betul-betul kita itu semuanya adalah untuk kebaikan. Ya jadi dinikmati betul, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya. Jadi intinya yang saya pahami adalah bahwa kita adalah orang baik, ya, karena Islam itu adalah menebarkan kedamaian. Ya, ketika tinggal di tempat yang kurang baik harus eh, berupaya untuk membuat kondisi kondusif. Ya minimal diri sendiri, dan keluarga. Jangan sampai kebaikan kita berkurang karena tinggal di tempat yang tidak baik. Ya pada akhirnya kan tempat itu tergantung kitanya sebenarnya itu kan. Bagaimana kita bisa, dari Indonesia juga yang kebanyakan orang Islam, tetap saja kalau dirinya tidak baik, batur puasa dia nggak puasa, batur sholat dia nggak sholat gitu kan. Ya mudah-mudahan sahabat semua, teteh-teteh dimanapun berada, dinikmati betul ini anugerah yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan. Intinya adalah yang saya tangkap dari keterangan itu, kita semangat berbuat kebaikan dimanapun berada. Mudah-mudahan itu menjadi amal timbangan kebaikan dan menjadi saksi nanti kita di akhirat ketika bertemu kepada Allah SWT. Demikian, maka. Baik, Ustadz, Masya Allah, jelas banget nih. Eh, oh iya, iya, Mbak Berta. Terima kasih, Ustadz. Moga-moga cukup jelas ya, Ibu Idar. Jadi Ya, memang, jadi insya orang Allah, baik. ya jadi orang baik. Jadi malah challenge ya Ustadz ya, tantangan banget tinggal di negara yang boleh dibilang sebenarnya kita minoritas, tapi kita bisa menjadi tetap istiqomah ya Ustadz ya, tantangan sekali ya. Insya Allah ya Ustadz, pahala juga banyak ya Ustadz ya, biar semangat Insya Ustadz. Allah, insya Allah, insya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Teh Dini. Sama-sama. Baik, baik Ustadz, kita sudah sampai penghujung. Silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan juga doa penutup. Sekali lagi terima kasih ya Ustadz ya atas ilmunya hari ini. Masya Allah kita hari ini banyak sekali mendapatkan banyak-banyak ilmu dari Ustadz. Insya Allah kita bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangga Ustadz doanya dan juga eh salah kesimpulan dan juga doanya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih teteh-teteh semuanya, sahabat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sampai penghujung, kita akan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan kepada diri kita di dalam kebenaran, dan kita tetap berani dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, sesuai dengan kita masing-masing, posisi kita mau menyuarakan kebenaran dengan keberanian. Ya, jadi kebenaran dengan keberanian itu dua hal yang berbeda, tetapi satu kesatuan di dalam meraih kesuksesan. Ya, sebagian kesimpulannya tadi di pantun saya kira sudah dibacakan. Ya, tapi yang saya ingat adalah berani membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, berani membela yang bayar. Nah, memang dunia ini begitu menyilaukan. Ya, jadi eh, pesan saya terakhir adalah tatap dunia ini dengan bijaksana. Ya, apalagi di Perancis kan banyak yang membuat silau gitu kan, saya kira itu kan menaranya juga kan tinggi gitu kan. Jadi hidup ini memang perlu keberanian, tapi tataplah dunia ini dengan bijaksana supaya kita menjadi orang-orang yang insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Kita bahagia, selamat di dunia, dan sampai juga bahagia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina
Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'im. حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. Taut, satukanlah kami di dalam kebaikan ya Rabb. Allahumma alif baina qulubina ya Allah dimanapun kami berada. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا رب. ampunilah dosaku semua. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Di antara kami yang punya keinginan hajat engkau kabulkan ya Rabb. Wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah. Siapapun yang sakit di antara kami engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Allahumma shfi maradana warham mautana ya Rabb. Wala maridan illa syafaitah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih haturun semuanya dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian selama satu jam, 1 jam lebih ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup kajian dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa Rabu depan dengan tema yang lainnya. Terima kasih sekali lagi teteh-teteh yang sudah bergabung. Terima kasih juga Ustaz Taib, Mbak Berta, Teh Alfi, dan juga Teh Desi yang selalu hadir juga di setiap kajian kita membantu jalannya kajian ini dengan baik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.